Ketika saya datang ke sini tuh banyak sekali sesaji. Karena yang menemukan dan membuat sumur mas ini adalah Bupati Banyumas yang ke-7. Dari tadi pertama sampai yang saya lihat di sini sekitar sini ada macan. Dapat. Benar-benar itu. Selamat datang. Ada yang datang. Nyanyi. Saya hampiri, ternyata cahaya itu keluar dari mata air ini. Terima kasih. Jadi yang jelas dengan adanya tayangan ini mudah-mudahan untuk ke depan sumur ini tetap lestari, tetap ada lah, dijaga. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mendatangi tempat-tempat keramat, tempat-tempat mistis, tempat-tempat spiritual, maupun tempat-tempat bersejarah untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan alhamdulillah hari ini tim sudah sampai di Kabupaten Banyumas, dan tepatnya kita berada di wilayah kantor Kecamatan Banyumas, yang di situ ada sebuah sumur yang dinamakan Sumur Mas. Sumurnya itu kecil ya saya lihat, tetapi katanya ini memiliki karomah, katanya seperti itu. Dan lokasinya itu ada di dalam taman di belakang kantor kecamatan ya. Ini nanti dijelaskan oleh Mas Eli, ini adalah juru kunci atau juru pelihara dari tempat ini. Dan yang membawa kami kemari adalah Pak Heri, ini fans kita dari Banyumas yang membawa tim ke sini. Apa alasannya, Pak Heri? Ya, saya kan pernah nulis di artikel majalah Ancas Bahasa Banyumasan tentang sumur emas. Jadi ternyata di sini tuh ketika saya datang ke sini tuh banyak sekali sesaji berserakan di wilayah di lokasi sumur emas. Jadi saya menganggap bahwa di sini berarti ada sesuatu, ada maksudnya berarti ada orang-orang yang membutuhkan ke sini untuk suatu tujuan. Jadi maka kita tim Mata Langit ya, supaya bisa menelisik tempat ini. Saya kira ya, kalau Mas Eli sendiri, saya baru kali ini ya ketemu kuncen yang muda. Biasanya kan kuncen udah sepuh ya. Mas, kalau boleh tahu dari kapan menjadi juru kunci? Kalau juru pelihara itu belum lama sih. Dari sini kurang lebih sekitar 5 tahunan. Tapi dari kecil tinggalnya? Kalau mainnya dulu cuma di sini. Dari kecil. Berarti asli Banyumas dan asli kecilnya. Banyumas, iya. Ini adalah tempat mainnya. Tempat mainnya. Mas Eli. Belum kayak gini, masih kayak kebun-kebun yang umum gitulah. Oh, dulunya kebun. Iya. Tapi sekarang apa ini, Mas? Bisa ini dijelasin nggak? Karena dulu kan ada rencana menjadi wisata sejarah. Dulunya ketika sini masih menjadi kadipaten, belakang sini kan menjadi Taman Sari. Karena sering perkembangan zaman menjadi kebun, sekarang dikembalikan lagi menjadi sebuah Taman Sari. Iya, memang seperti taman sih, suasananya itu kayak tempat bermain iya, tempat berteduh iya. Terus ada ayunan juga. Itu malah yang main ayunan bukan anak-anak. Orang-orang sepuh pun menikmati suasana kayak gitu ya, memang ya. Jadi ini bukan hanya untuk anak-anak ya, untuk seluruh keluarga. Semuanya, ya. Bebas ya warga? Bebas ya. Sekarang juga banyak, biasanya rombongan anak-anak sekolah itu pada ngerjain tugas kelompok atau berlatih sesuatu. Yang jelas kami menekankan untuk melakukan hal yang positif di sini. Ya.
Nah sekarang terkait dengan sumur emas sendiri ini yang di belakang ini. Kalau mitos yang saya dengar ya Mas, banyak yang membicarakan sumur emas ini adalah cikal bakal dari kota Banyumas. Nah ini Mas sebagai juru pelihara, apa benar mitos itu? Kalau mitos itu salah ya? Salah ya? Karena yang menemukan dan membuat sumur emas ini adalah Bupati Banyumas yang ke-7. Oh, berarti kota Banyumas sudah ada, baru ditemukan sumur ini. Iya betul. Pemahaman orang-orang terbalik. Sumur ini ditemukan dulu, baru kota Banyumas. Padahal salah ya? Salah. Mungkin karena namanya ya. Mirip. Iya, antara sumur emas dengan Banyumas. Jadi stigmanya, oh nama Banyumas diambil dari sumur emas ini. Makanya banyak orang yang menyebutkan sumur Banyumas. Oke. Gitu. Nah kalau sumur emas ini sendiri yang diketahui Mas Eli dari kapan ini? Yang membuat siapa? Kalau yang membuat itu kan Bupati Banyumas yang ke-7 yang bernama Tumenggung Yudanegara II. Tumenggung Yudanegara II. Ya, beliau juga yang membangun pendopo Sipanjian di Purwokerto sekarang. Oh. Itu beliau juga yang memindahkan pusat pemerintahan dari Mangli ke sini. Berarti ini kaitannya dengan sejarah ini? Sejarah Banyumas. Makanya situs sumur emas ini salah satu peninggalan dari sejarah Banyumas, sejarah panjangnya Banyumas. Oke, boleh lihat ke sana nggak ya? Oh boleh silakan. Oke, Panglima, sebelum kita masuk, apa Panglima sampaikan dulu aja yang terlihat di sini? Ya kalau saya dari tadi pertama sampai yang saya lihat di sini sekitar sini ada macan. Nah depan pintu ini kayak ada anak bayi, saya bilang. Anak bayi digendong ibunya gitu. Oh. Dan melihat saya, jadi seperti kayak lagi ditimang-timang, oke. Ya ibunya tuh rambutnya panjang, berpakaian kayak kebiasaan orang Jawa lah. Pakai kain. Jadi sambil menimang bayi itu yang terlihat saya. Dan seperti ada kendi, dan kendi itu seperti ada logam-logam berwarna kuning di dalam, itu yang terlihat saya juga. Setelah itu ada seperti keris kecil juga di sekitar sini, itu secara wujud gaibnya ya, yang terlihat secara batin. Dan ada buaya juga di sekitar sini saya lihat. Ada buaya putih. Dan setelah itu ada seperti Hanoman putih juga, kera putih di sekitar sini yang menjaga. Dan ada sosok kayak prabu-prabu juga yang terlihat. Berpakaian kerajaan ya? Ya, prabu, seperti prabu begitu. Ada kuda putih juga di sekitar sini. Kalau Mas Eli ada nggak pengalaman di luar nalar? Pernah ditampakin sosok yang disebut Panglima nggak? Ada beberapa yang hampir sama. Cuma kalau aku pribadi udah nggak tak pikir ya. Ya. Yang penting intinya kalau aku pribadi jangan saling mengganggu aja. Itu pertama. Tapi pernah diliatin ya? Kalau pernah ya lumayan lah. Oke Panglima, kalau diizinkan kita masuk ya, biar lihat ya. Siap. Ini pagarnya dikunci nggak? Enggak. Yuk. Permisi, assalamualaikum. Harus lepas sepatu ya? Oke. Tunggu lepas sepatu dulu. Iya. Assalamualaikum. Mas, maaf, ini bekas siapa? Tamu? Iya. Nggak sedikit yang datang ke sini meminta keberkahan dari air sumur emas ini. Oke. Gitu. Suaranya biar masuk. Ini boleh dibuka enggak? Boleh. Panglima, boleh dibuka katanya. Assalamualaikum. Dalam ya? Ini dalam sekali nggak kelihatan Kurang lebih sekitar 3 meter cuma. Kedalaman cuma 3 meter. Cuman kecil ya, maksudnya nggak seperti kebanyakan sumur yang lebar gitu. Karena ada beberapa faktor untuk pengecilan sumur ini. Karena tidak sedikit orang yang dapat airnya langsung dikonsumsi. Salah satu alasan juga menjaga kebersihannya. Oke. Ya. Cara ngambilnya gimana kalau? Pakai timba dengan tempurung. Ada alatnya? Ada. Nanti boleh dong kita coba
katanya tidak semua orang bisa dapetin air Ya mungkin ini, lagi walaupun beruntung cuma ya. 3 meter. Ya, Boleh coba Mas, mana Mas? tak ambil dulu. Ambil dulu Mas. Biar terang. Ini unik juga es sumurnya yang kecil begini ya. Ini cuma berapa meter? Kali mungkin 20 cm doang ini. Jadi ini bayangan saya ini kayak seorang ibu yang lagi menyusui anaknya gitu. Gitu ya. Bismillah, semoga kita dapat ya. Katanya pengunjung nggak selalu bisa mendapatkan air ini. Dan kenapa dibilang sumur emas? Karena airnya berwarna kuning. Gitu. Bukan sumurnya terbuat dari emas ya. Aku tadi salah paham, kirain warna emasnya. Nggak kelihatan apa-apa. Harus diterangin dulu. Kita lagi menunggu Mas Eli mengambil alat untuk mengambil airnya. Oh ya, oke. Ya, ini Mas Eli udah bawa alatnya. Oh, ini alatnya kayaknya belum pernah dipakai. Udah sama. Sering ya? Aku baru lihat seperti ini alatnya. Ini apa ya? Batok, tapi kok kecil? Kelapa apa? Kalau di kebersihan di sini itu harus dari kelapa gading. Oh, ini kelapa gading yang kuning itu. Yang kuning kan kecil kelapa. Oh, oke. Jadi ini batok kelapa diikat dengan tali apa ini? Ini tali namanya? Tali biasa ya. Bismillah Mas, semoga dapat. Ayo Mas. Mau coba langsung. Panglima silakan. Biar Mas aja. Oh Mas ya. Jangan kita. Bismillah. Sambil Panglima doain ya, biar dapat ya. Katanya di sini juga didatangin tokoh-tokoh pejabat ya, sering datang sini. Iya. Yang pejabat itu biar terakhir, kalau itu yang nasional itu ke sini ya sama. Beliau dapat nggak airnya? Dapat. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah dapat beliau. Kalau warga biasa pun banyak juga. Banyak juga yang datang ke sini, tapi ya itu bagaimana mereka berjodoh. Ada yang dapat, ada yang enggak. Memang airnya dia nggak selalu ada. Oh, diambil kadang sampai sini. Kadang kering gitu. Iya. Nah, itu dia. Dapat. Dapat ya? Enggak. Enggak dapat. Lagi usaha dulu. Panglima. Bismillah. Baca doa dulu Panglima. Bismillahirrahmanirrahim. Harus mentok sampai apa? Dasarnya dulu nggak? Nggak harus sih, nggak harus. Kadang makanya sudah sini di sini kan, kalau yang mereka beruntung itu air bisa sampai bibir sumur, bisa sampai. Oh gitu ya? Iya. Itu berarti bisa tiba-tiba surut, bisa tiba-tiba apa? Naik. Oh, berarti ini lagi habis. Kalau di kepercayaan, di unsur kepercayaan itu bisa terjadi kita ngambil nggak dapat, belakangnya kita ngambil dapat, itu bisa. Oh. Nggak masuk akal ya. Iya ya. Kalau emang kering harusnya yang pertama dapat, yang kedua pun nggak dapat juga dong. Pernah juga pengalaman aku ya. Kita berlima nih. Aku ngambil dapat, sebelahku nggak dapat, sebelah laginya dapat. Nggak dapat. Ada lagi kering. Lagi kering ya? Mungkin kalau belum jodoh. Oh, belum jodoh ya? Coba aku ya. Coba. Dia mau langsung dapat dasarnya. Berarti lagi kering. Cuma 3 meter kok. Langsung dasarnya nggak bisa. Nggak sampai puluhan meter enggak. Kok nggak kedengeran ya kalau udah? Sumur ajaib ini. Ajaib. Kadang enggak. Ya. Makanya kadang kepercayaannya. Kok nggak kedengeran tak gitu? Enggak selalu. Tapi kau pernah sampai air penuh segini? Pernah. Oh. Pernah. Aku pribadi pernah sih. Dia berapa lama sekali ada atau tidak ada? Nggak bisa dipastikan. Nggak bisa dipastikan. Makanya ada nggak ya, kalau pengalamanku pribadi itu bisa dilihat nggak ada airnya. Kita berkomunikasi, kita pasrah kepada Tuhan. Nggak dapat. Benar-benar itu. Allah Akbar. Oke, kita tutup dulu. Panglima sudah menarik aku ke tubuh Agil. Terima kasih, Mas. Siap.
Yuk Mas, kita ngobrol dengan makhluk di tubuh Agil. Panglima sudah tarik. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Dewi sarang Bunda Dewi? Bunda Dewi siapa? satu kerajaan Purbakencana. Ojo diambil mahkotain. Jangan diambil mahkotanya. Kami tidak berniat mengambil apa-apa ke sini. Hanya ingin mengetahui sejarah sumur emas. Memangnya mahkota siapa yang dimaksud? Emang ada mahkota di sini? Ibu Dewi Ibu Dewi itu siapa? dari kerajaan Purbakencana. Purba Kencana. Bener Mas? Kerajaan Purba Kencana. Baru dengar malah. Oh malah baru denger ya? Jadi ada Ibu Dewi dari kerajaan Purba Kencana. Apakah kerajaannya itu di tempat ini? Dan kaitannya dengan sumur emas apa? Yang hancur oleh letusan gunung. Gunung apa? Apa yang kau inginkan? Kami hanya ingin bersilaturahmi dengan penjaga di sini untuk mengetahui sejarah dari sumur emas ini dan mungkin bisa meluruskan mitos. Apakah benar sumur emas ini ada kaitannya dengan kota Banyumas gitu? Luruskan Banyumas sing manusia datang duduk Banyumas sing mengabulkan. Tolong luruskan ke manusia yang datang. Yang mengabulkan itu bukan airnya. Jadi ada banyak orang datang meminta sesuatu lalu terkabul, tapi mereka berkeyakinan itu air di sini yang mengabulkan gitu ya, Eyang. Ya itu harus diluruskan gitu. Banyak manusia meminta jabatan karo Banyu karena tempat ini Ya. dulu tempat ketenangan, bukan untuk tempat yang mencari wong sugih. Bukan untuk mencari kekayaan dulunya Jabatan, jabatan. tempat mencari ketenangan, urip sugih. Jika ora warasnya kok opo? Iya betul. Kenapa kok disebut sumur emas? Dalam dunia kami terpendam suatu mahkota. Terpendam suatu mahkota. Oh, mahkotanya berwarna emas. Terbuat dari emas. Oh, gitu. Terus? Maka disebutkan dengan sumur emas. Oh, gitu. Gitu, Mas. Jadi dulu ada mahkota berwarna emas yang terpendam di sini. Kalau dari kami kepercayaan turun temurun itu dari sumber mata air. Sumber mata air. Dari manusia. Oh, oke. Kalau dari manusia kepercayaannya seperti itu. Kalau dari bangsa gaib yang di sini itu dulu ada mahkota yang terpendam. Itu mahkota milik siapa dan kenapa bisa terpendam? Ibu Dewi. Ibu Dewi itu seorang apa? Ratu kah? Atau putri raja? Satu kerajaan yang dipimpin oleh wanita. Oh, berarti dulu ada kerajaan dipimpin seorang wanita. Di tahun berapa? Abad keberapa? Beratus-ratus tahun yang lalu gunung itu telah menghancurkan suatu kerajaan. Gunung es apa? Semeru? Selamat. Oh, Gunung Slamet.
Gunung Slamet ya, Eyang. Jadi telah menghancurkan kerajaan, menghancurkan penduduk. Itu namanya kerajaan apa? Purba Kencana. Oh, pada zaman dulu ada sebuah kerajaan bernama Purba Kencana, dan kerajaan itu habis gara-gara gunung meletus, Gunung Slamet. Maka itu disinilah letak sampai turun-temurun menjadi pusat kota Banyumas. mata air sing di pintu timur dulu bukan ini saja. Pintu timur, bukan hanya ini mata air, Mas. Ada lagi? Sumur ya? Di pintu timur katanya? Sebelah sana ada. Emang ada ya? Sumur ya yang dimaksud ya? Ada sumur di pintu timur kata Mas Eli. Ini dulu tuh mata air atau sumur awalnya? Mata air. Terus? Di mana ada mata air pasti ada kehidupan. Ada kehidupan. Karena air kan sumber kehidupan ya. Bagaimana bisa muncul mata air dari? Sampaikan kepada manusia. Iya. Ojo mentuhankan banyu, karena banyu ciptaan Tuhan. Ojo mentuhankan sing diciptakan, tapi Tuhan kan yang menciptakan. Tapi kan berarti kejadian itu yang tertanam sebuah mahkota kan udah ratusan tahun lalu. Tapi kenapa mata airnya baru ditemukan? Bupati ke-7 itu tahun berapa kejadiannya? Bupati ke-7 1937. berapa? Bupati ke-7 itu abad 16. Oh, abad 16. Berdoalah semoga air ini bisa menjadi perantara. Ya. Perantara untuk. Tapi kok tadi kami nggak ada satupun yang dapetin air toh, yang. Kowe ora ono kepentingan, ora ono sing dijaluk. Iya, memang kami datang ke sini bukan pengen minta apa-apa. Jadi yang bisa mendapatkan air, apakah orang yang punya niat tertentu? Gusti Allah sing mawujud. Kami pun bangsa sing ora ketok, Ya. ora bisa mawujud. Oh, itu kuasa Allah berarti bisa tiba-tiba ada air, bisa tiba-tiba kering gitu ya. Selamat datang. Oh, ada yang datang. Nyai. Nyai siapa yang datang? Ibu Dewi. Allah. Aku tak jogo kene. Oke, baik. Ini wujudnya apa nih yang Terima kasih. harimau ya? Oh ya. Yo kadang mawujud seorang kakek Kadang wujud seorang kakek. sing muter-muter. Kakek yang muter-muter. Ini pesannya untuk Mas Eli apa kek? Yang merawat tempat ini. Maju Mas. Mungkin ada pesan ini. Kau memang tak dapat membaca isi hati manusia, tapi sampaikanlah kebenaran walau terdengar pahit. Semua tamu yang datang kan punya niat dalam hati kan. Mas Eli kan nggak bisa membaca hati mereka. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah.
Oke Mas, kita komunikasi dengan makhluk di badan Ismi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Putri ya? Dan Mbak siapa ini? apa? Gimana Mbak? Apa? Apa? Anu Mbak salam silaturahmi. Ini Soal Eli, Mas dipanggil Mas. Kenapa? Kenapa? Anu mau silaturahmi dan menggali sejarah gitu loh Mbak. Boleh nggak Mbak? Pengen tahu kenapa kok dinamakan sumur Mas? Apa karena airnya warna emas? Atau sumurnya terbuat dari emas? Iki banyune Raden Yudanegara pada saat dia berdiam diri untuk bermeditasi, dan pada saat bermeditasi itu mengharapkan adanya jalan keluar dari keresahan batinnya. Karena pada saat itu beliau sedang dalam ketidaktenangan secara pemikiran dan batin, karena keadaan wilayah yang sedang dipimpinnya sedang tidak baik-baik saja. Oh iya, Bupati ke-7 itu mungkin namanya siapa? Yudanegara 2. Oh Yudanegara, iya benar-benar. Nah, lalu hebatnya manusia pada saat itu, bila sedang ada masalah, mereka itu merenungi dengan cara bermeditasi, menenangkan diri untuk memohon petunjuk. Di tempat ini dulu? Bukan di sini. Tapi di suatu tempat tidak terlalu jauh dari sini. Tetapi pada saat bermeditasi itulah dia melihat sebuah cahaya muncul dari opo kuwi di antara bukit-bukit itu. Dan dia menghampiri, ternyata ada di tempat ini. Dulunya bukit ini berarti ya. Tanah pohon hutan berarti ya. Daerah berawa sini kan, jadi kayak hampir kayak nggak hutan sih, enggak, bukan hutan, tapi kayak perkebunan berawa. Yaitu di antara perbukitan nemu cahaya dihampiri, ternyata cahaya itu keluar dari mata air ini. Lalu membersihkan seputaran itu, dan airnya itu dia rasakan sangat segar, dan dari air itulah dia mendapatkan ketenangan secara pikiran dan batin dan jalan keluarnya. Pada saat itu belum ada di sini, dan akhirnya wilayah ini dibersihkan dan pindah ke tempat iki. Iki dulunya ramai kota tua, boleh dikatakan di wilayah Banyumas ini. Nah, dari mana datangnya air itu? Ya kuasane Gusti Allah. Tetapi ingat, Leng, setiap alam, setiap segala sesuatu sing diciptakno Gusti Allah, mesti ono sing jaga. Alam iki diciptakan ning donya iki yo diperintahno manungsa diturunkan di muka bumi untuk menjaga alamnya. Maka ada makhluk yang menjaga mata air ini. Dan mata air ini datang dan pergi tekan saiki. Soalnya kehidupan itu sudah mulai berubah. Ada keyakinan
ada kepercayaan. Panjenenganipun teng mriki yo percaya ora percaya ta. Maksude iki ana ora banyune ki apa? Kan tidak ada tujuan khusus untuk datang tempat ini untuk sesuatu yang memang dari banyune. Lah, tetapi aku tahu kalian datang ingin mengetahui tentang layo kok ono Sejarah. banyu emas iki. Kenapa kok emas? Sumur emas. Sumur itu pasti dekat dengan banyu. Lah wong-wong mikir iki lho jenenge banyu emas iki saka kene. Iya. Padahal ki ora. Oh iya, yang benar gimana, Mbak? Ora. Lah wong banyu wis ono. Baru sumur emas. Bener kata Mas Eli berarti. Lah sing dikandani sumur emas kuwi, emas itu sangat Apa? sudah terkenal dengan kilauannya. Kilauan Yang berwarna pada saat itu cahaya Cahaya kekuningan. kuning oh dan bersinar pada saat itu. iya. Warnanya memang kuning, jadi jelas terlihat pada saat itu. Nah, maka kenapa banyak di antaranya orang-orang itu yang mau tentang dia itu tujuan ketenangan, tujuan perwilayahan, penguasaan untuk kemasyarakatan, kerakyatan itu mesti tekan kene. Karena air ini hadir pada saat memanggil Raden Yudha kuwi pada saat dia dalam permohonan doa dalam meditasinya. Iya. Tetapi perantarane, karena setiap manusia yang sedang banyak masalah, banyak pikiran, mesti awak iki panas. Ndas iki panas. Badan rasane ora tenang. Dan banyu ini yang menenangkan dia. Akhirnya dalam ketenangan dan dalam kesegaran, akhirnya menyehatkan secara batin dan pikiran, menemukan jalan keluarnya. Oh, gitu. Nah, itunya sebut banyu urip sumur emas. Karena memang ya itu maksudnya kekuasaannya memang dikuasakan, bahwa Tuhan memberikan kelebihan dari setiap ciptaan nih. Salah satu nih saka banyu iki. Iya. Nah, banyu ini mengikuti siapa yang menggunakannya secara batin dan secara raga. Contohnya gimana, Mbak? Kalau kamu minum di saat tidak dalam kehausan, maka kamu tidak akan merasakan nikmatnya air itu. Tetapi pada saat kamu kehausan, kamu meminum air, itu rasanya sangat nikmat sekali. Dan benar-benar meresap ke seluruh aliran darah. Semua itu makhluk butuh air. Tapi tadi kami ngambil air kok nggak dapat, kenapa ya, Mbak? Nah, itu tandanya belum rezeki. Oh iya. Dan memang tujuannya kan hanya ingin mengetahui iki lo kok banyu mas, sumur mas iki kok ono ceritane piye ngono. Iya. Tapi kalau Mas Eli udah sering minum? Nah, yo dapat. Cilik ning kene kok gitu. yo ngerti. Kecil. Mbambae biyen ki wis tahu. Gitu. Ya memang kadang itu ada, kadang tidak. Hilang dan datang dan pergi ya. Nah, itulah kehidupan. Harus siap dengan dua hal tadi, kedatangan dan kepergian. Dan tidak ada yang tahu, dari mana mata air itu datang dan dari mana mata air itu berhenti. Di mana aliran air itu, tak ada yang tahu.
Dan dari mana asalnya? Tidak ada yang tahu. Ya sing duwe penguripan. Tapi tadi ada makhluk yang sebelumnya dibilang ada mahkota yang tertanam. Lah yo kan tanah ini kan tanah bernyawa. Pergantian kehidupan itu silih berganti. Manusia zaman dulu tidak sama dengan manusia pada saat ini. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Gajah mati meninggalkan gading. Ya. Dan manusia yang mati meninggalkan Utang. Kok nyautnya utang ini? yang kowe sing akeh padha utang. Sauri nanti di dalam kubur kamu Dikejar. Mengerikan. Jangan manusia mati itu meninggalkan nama dan ilmu yang bermanfaat. Berarti apa benar dulu pernah ada kerajaan yang tertimbun? Ya ada. Gara-gara gunung meletus. Ada di sini itu ada. Apa hikmahnya yang didapati dari sisi kehidupan dari air cahaya kuning yang terpancar dari bawah bumi ini? Maknanya adalah ketika dalam permasalahan yang berat, maka kembalilah mengkaji diri. Mengkaji diri dalam ketenangan dan bersihkan diri secara lahir dan batin. Bersihkan diri dari batin itu mengkaji, membersihkan raga itu dengan cara bersuci. Ya dari air ini. Ya. Membersihkan diri. Yo minum airnya, yo mandi, yo wudu, semua jadi lahir batin tenang. Bersih. Jadi itulah, kalau mau ketenangan, belajarlah dari air. Walaupun dia terkadang beria. Walaupun terkadang beria, ingat, air tidak akan bergejolak kalau dia tidak disentuh. Dia dan air semakin dalam, dia semakin tenang. Karena orang yang berilmu tidak akan menunjukkan dirinya penuh dengan ketenangan dan kerendah hatian. Ya. Wes ngono. Pengen tahu perempuan yang bawa bayi itu siapa? Ya kan di sini dulu banyak kehidupan. Rambutnya panjang. Di sini mau ditanya apa ya banyak. Loh iki kota tua kak. Dan ada kehidupan sebelum kalian banyak. Lah itu saja. Iya. Ini pesan untuk Mas Eli apa, Mbak? Ya aku yang terima kasih kok. Anak muda mau memelihara benda yang tua. Iki benda hidup. Nah, terima kasih kamu sudah mengayomi memelihara tempat di sini. Sami-sami Mbak. Yo mengatakan hal yang diketahui dengan baik, menyampaikan dengan baik, menyambut tamu yang dari jauh secara batin sampai ke sini. Itu lantaran bukan karena siapa-siapa, sing kuasa sing ngundang tekan kene le. Setuju. Mau bagaimanapun caranya niat ke sini kalau belum takdirnya dan bukan rezeki tak akan sampai dan bukan jodohnya tidak akan sampai. Itulah ya. Kehidupan. Ya. Mbak mau pesan sama Kameramen. Seperti mau Pesannya bicara sama Igun. Dia tadi yang nyaut itu manusia meninggalkan utang itu, Mbak. Manusia itu harus bisa menenangkan dirinya sendiri. Karena paling berat adalah menenangkan diri dibandingkan menenangkan orang lain. Oh gitu ya. Iya. Resik no jiwane, resik no awake. Iya. Biar yang masuk baik. Ya. Karena sesuatu yang bersih akan disenangi oleh hal-hal yang baik. Iya toh? Iya.
Ya wes ngono ae. Namanya Mbah belum dikasih tahu. Ojo. Oh, ndak mau kasih tahu. Aku mau ngei jenengku. Mbah pernah menemuin Mas Eli nggak? Menampakkan diri? Dia itu sudah kenal semua sama yang di sini. Gitu toh. Berarti pernah Jadi ketemu Mas Eli. hal yang gaib itu tidak perlu diomongi, cukup dirasakno. Diomongi ya kadang wong ya ora ngerti, kadang ya wong ora terima, tak percaya. Dikit dibilang Wes, halu. rasakno dhewe. Sama seperti ibadah kita. Ibadahmu adalah ibadahmu, ibadahku adalah ibadahku. Hanya kau dan Tuhanmu serta para malaikat yang mengerti tentang ibadahmu. Jangan menjelek-jelekkan satu sama lain. Dia itu bukan orang soleh, dia itu kafir, dia itu musyrik. Ojo, kowe ra ngerti apa ibadah sing paling mulia di antarane kuwi. Mesti ono sing nyantel sing awake dhewe ora nglaksanake. Wis ngono. Dadi meneng Saling menghargai aja. ya wis Tidak boleh menjudge. saling menghargai. Iya. Iya, Mbak. Ngono ya. Wis, Makasih, aku Mbak. tahu. Makasih, Mbak. Selesaikan ini semua Salam dengan buat keluarga baik. Mbak. Nggih, monggo. Mbaknya mau balik kemana? Ya kemana alamku? Rumahnya di mana, Mbak? Ya di mana-mana ini rumahku. Oh, gitu. Wilayah ini pokoknya ya. Mau ikut nggak ke Cibubur, Mbak? Tidak, terima kasih. Matur sembah suwun kula wis betah teng mriki mawon. Oh, ya udah kalau gitu. Ngono ya. Makasih, Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berinteraksi dan berkomunikasi dengan makhluk penjaga dari Sumur Mas ini dan mendapatkan informasi tentang asal-usul dan sejarah Sumur Mas. Pak Sarpen, terima kasih ya sudah ini temannya Pak Heri yang merekomendasikan tempat ini. Apa kesan-kesannya setelah menyaksikan langsung medumisasi Mata Langit? Ya, bagus. Jadi warga masyarakat khususnya panjenengan ini bisa menyaksikan yaitu tentang cikal bakal Kabupaten Banyumas, di mana pada tahun 1571 Kabupaten Banyumas itu berdiri. Ya, ini lokasinya. Ya, baik. Berarti memang ini ada kaitannya dengan kota Banyumas sendiri ya. Nah, kalau Mas apa ininya kesan-kesannya? Kesannya pokoknya intinya tetap meminta kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan berkahnya lewat perantara apa aja. Salah satunya Perantara apa aja, perantara salah satunya air sumur. Jadi bukan airnya yang mengabulkan, Bukan, tapi Tuhan yang mengabulkan apa yang hajat kita. Itu tapi aja tadi sih. dapat pesan tuh Mas, katanya suruh menyampaikan yang sebenarnya. Kalau soal hatinya kan Kita nggak tahu. Iya, hati tamu yang datang kan nggak tahu ya. Tapi katanya harus disampaikan nanti bahwa memintanya sama Allah, tapi ini hanya perantara gitu ya. Betul, iya siap. Nanti tak sampaikan kepada orang-orang yang bersiar ke sini. Ya. Terima kasih. Ayo Pak Heri, apa kesan-kesannya Pak? Ya, kita terima kasih. Jadi yang jelas dengan adanya tayangan ini, mudah-mudahan untuk ke depan sumur ini tetap lestari, tetap ada lah, dijaga kelestariannya, sehingga orang-orang yang mempunyai tujuan di sini juga tetap nanti kita bisa melaksanakan gitu. Ya, ini jadi tempat wisata sejarah ya. Wisata sejarah jangan sampai dihilangkan, apalagi sampai dilupakan, karena itu mau tidak mau ini juga ada kaitannya dengan sejarah itu. Yang bupati keberapa Mas? Ketujuh ya, ketujuh apa keenam itu? Ketujuh iya. Ya, makasih hanya. Kalau yang pertama sih makamnya beda. Beda ya. Kalau ini kan kaitannya tetap ada, merupakan edukasi yang baik gitu. Iya. Terima kasih. Baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan hari ini. Ya memang ya sumur ini dari informasi yang kita dapat tadi sebuah cahaya yang memancar ke langit ya di awal dilihat oleh siapa tadi sosok itu bupatinya ya namanya? Iya. Yuda Negara 2, Bupati ke-7 itu, dan beliau menghampiri, ternyata dilihat ada satu lubang yang berisi air, yang airnya memancar cahaya seperti emas ke penjuru langit, dan menganggap bahwasanya ini bukan sumur biasa dan airnya itu mengandung sesuatu energi kekuatan yang sangat luar biasa ya, menurut yang saya lihat seperti itu. Maka kita berhak terus untuk merawatnya dan melestarikannya.
Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.